eh, tadi nih radang itu ada macam-macam. Kalau kita panik, lambung kita akan mengeluarkan asam lambung berlebih. Karena di lambung itu ada asam lambungnya, betul. Tapi itu akan semakin terpacu dengan pola pikir kita. Apa saja? Cemas, sedih, marah, marah terpendam dan marah yang terluapkan. Sama-sama tidak baiknya. Marah terpendam jadinya ada nyum, ada tipes, ada kista, kanker. Kalau marah yang meledak stroke, di antaranya darah tinggi. Karena stroke itu biasanya bisa dilihat dari telapak tangan ya, ujung jari merah, urat hijaunya banyak. Urat hijau itu urat stres. Padahal nyomar orang oke ya, ini kembali. Ternyata itu ada ciri menopause, juga ada ciri khususnya itu banyak ronda dan ini pembuluh darah itu berfungsi khusus menyerap yang bukan seharusnya. Pembuluh darah kan harusnya bawa darah gitu untuk oksigen kita jadi sehat, membuang karbon dioksida. Tapi karena yang sewu banyak olahan tepung, betul bisa. Apa-apa tepung. Oke. Budget yang belum mau banyak soalnya. Olahan terigu, roti itu udah ada terigunya, ada pengembang, gula pasir kalau roti manis lengkap sudah penderitaan tubuh kita. Ususnya berat kerjanya. Kenapa usus kita berat kerjanya? Giringnya angel. Sebelum mulai lebih lanjut kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Keberadaan kita di HNI insya Allah di jalan yang benar, tidak di jalan yang salah insya Allah. Satu, kita niatkan hijrah produk halal. Jadi kalaupun harus Allah memanggil saat kita meninggal, minimal kita sudah pakai halal, tidak masuk yang haram. Kita membahas radang usus. Radang itu ada macam-macam. Radang apa mawon? Radang tenggorokan. Radang tenggorokan favorit ya. Paling ya. Angger iki nama es jadi kan ada favorit. Iya. Aduh, buat kalian sakit. Aduh, kakek. Sesak napasnya gitu. Tambah karena sudah panik. Kalau kita panik apanya yang naik? Asam lambung. Sudah pinter nih. Itu bahan PCA Ibu. Jadi kita ya, pinter teman yang prospeknya kayak ilmu kedokteran nih canggih gitu. Kayak ilham gitu ya. Canggih gitu ya. Jadi tadi nih radang itu ada macam-macam. Kalau kita panik, lambung kita akan mengeluarkan asam lambung berlebih. Karena di lambung itu ada asam lambungnya, betul? Ada. Tapi itu akan semakin terpacu dengan pola pikir kita. Apa saja? Cemas, sedih, marah, marah terpendam dan marah yang terluapkan. Sama-sama tidak baiknya. Marah terpendam jadinya ada nyum, ada tipes, ada kista, ada kanker. Kalau marah yang meledak stroke, di antaranya darah tinggi. Karena stroke itu biasanya bisa dilihat dari telapak tangan ya, ujung jari merah, urat hijaunya banyak. Urat hijau itu urat stres, pikirannya sedang banyak yang dikendali. Itu emosinya labil, marahnya pemarah tapi gampang khawatir, pemarah tapi gampang khawatir. Biasanya jadi kata Snikung, semutan kebas itu di atas kesemutan. Nih, kalau kesemutan masih kerasa geringan lah, gajahan. Anggap titik soalnya dulu saya sering banget. Sorry
Jadi belum belajar tentang ilmu kedokteran Islam. Sukanya ayam, gorengan, nggak suka air putih, tidak suka. Teh mbak minum, es sirup minum. Mau wis minum teh sirup 2 gelas berarti teh kurang 6 air putihnya. Ya tidak, air sirupnya tidak dianggap. Air sirupnya tidak dianggap. Kan kita minimal 2 liter. Berat badan dibagi 30. Kalau 90 dibagi 30 3 liter. Saya 62. Jadi 2 liter lebih. Padahal nyomane orang oke ya. Dene tambah lemu matene. Ternyata itu ada ciri menopause, juga ada ciri kita lambungnya ususnya bocor. Ususnya itu banyak rongga dan akhirnya pembuluh darah kita pun jadi usus mendadak. Menyerap yang bukan seharusnya. Pembuluh darah kan harusnya bawa darah Ibu untuk oksigen. Oksigen kita jadi sehat, membuang karbon dioksida. Tapi karena yang sewu banyak olahan tepung. Kenapa? Iya, kan udah bisa. Apa tepung? Insya Allah tetap pajeng. Yang belum maaf banyak soalnya. Nih, olahan terigu, roti itu udah ada terigunya, ada pengembang, gula pasir kalau roti manis, lengkap sudah penderitaan tubuh kita. Nih, ususnya berat kerjanya. Kenapa usus kita berat kerjanya? Gilingnya angel. Kan usus kita bergerak terus nih, karena usus saya pernah berhenti. Alhamdulillah jantung saya nggak berhenti Bu. Kalau saya jantungnya berhenti, nggak di sini. Nggak ketemu Bu Khotimah, nggak ketemu bahasa Arab saya ini. Alhamdulillah yang berhenti usus saya. Masih alhamdulillah Ibu. Karena apa? Saya nggak makan 5 hari. Karena ususnya berhenti, nggak boleh makan itu kalau usus berhenti. Ciri usus berhenti gimana Ibu? Itu udah radangnya parah banget. Tidak kentut, tidak bersendawa, itu ususnya berhenti. Udah kacau sistem tubuhnya. Ini medeno. Saya pernah soalnya, jadi saya bisa cerita. Oh benikin materinya bagus banget. Kan yang nanti dari kepenak urusan apa no. Pengalaman pribadi itu lebih mengalir. Testimoni pengalaman pribadi. Lancar jaya nggih Mbak Dia. Lancar jaya. Ini nggak usah dihafalke ngeten nggih. Jadi kalau testimoni paling enak, kalau PCA paling enak apa yang kita pakai ceritakan. Makanya kalau jadi agen HNI nggak pakai suruh pakai dulu. Tetangga saya, Umi kalau khususnya dia ini bagaimana? Sudah pakai? Belum Umi, pakai dulu. Minimal ada yang diceritakan. Cerita kalau itu dulu kan ini udah ngaku jerikai. Orang patut nggak dapat poinnya juga. Itu satu ini. Saya kembali ke tadi. Kenapa ususnya bisa bocor? Radang, awalnya radang, tapi asam lambung dulu. Kalau semua orang punya asam lambung tapi asam lambung berlebih tidak semua orang. Kepikiran sedikit saja dapat telepon. Namanya tiba, sekumbit, sesek langsung napasnya. Oksigennya kurang sih, panik itu oksigen kurang, nggak ke otak kurang, jadi sesek Ibu. Ke pernapasan kurang, terus asam lambung naik. Jadi asam lambung yang berputar di perut nggak bisa kentut, nggak bisa sendawa, jadinya sesek. Kenapa ada di sini? Dadaku sakit gitu. Aduh jangan-jangan jantung. Coba, niki sakit? Enggak. Dada sini, jadi ulu hati, di lambung. Karena sini kan dada kanan, dada kiri, ulu hati. Yang mana dulu? Kita jadi dokter ya Bu ya. Gratis Bu di sini Bu jadi dokter. Kalau mau transfer boleh nanti. Untuk hebat. Nih, jadi pelan-pelan untuk memahamkan nih. Intinya kalau kita mau sehat, khususnya harus bersih. Karena saya nggak paham, jadi penyakit saya banyak. Nih di masa lalu. Kalau sekarang mulai merasa sedut gitu nih. Oh ini akan roti. Kalau dalam ibu kebanyakan pizza. Enggak sih nggak begitu banyak. Kakak saya lah nggak ada bosennya. Karena misalnya kalau anak-anak itu dikasih herbanya lebih mudah. Khususnya nggak sekolah kita. Masa hidupnya kan banyakan kita. Nih sudah 42 mau 43 nanti April. Anak saya baru 8 tahun. 6 tahun. 12 tahun, 15 tahun, 16 tahun lengkap. Dia sudah bunyi asmanya sampai nik-nik gitu kalau bobok.
bunyi nih Mas Spirulina, itu pun nggak rutin. Besok dolanan neng warung tuh basi asin naik diumpet no. Mas beli apa? Enggak kok. Kalau sama saya tuh pamannya sesek itu mau makan itu obat itu juga Ngik bunyi ngik. ada pas saya Ngik itu biasanya asma, Bu Menting. Biasanya asma kalau bunyi ngik. Kalau sesek tidak bunyi, jantungnya bisa bunyi. Kadang bunyi, kadang enggak asma. Itu kadang bunyi, kadang enggak. Atau bersin terus. Dingin, bersin terus. Itu asma alergi dingin. Kalau dibiarkan jadinya asma. Makannya pengawet iya, micin iya, es iya, jadi asma. Dan ususnya bodol. itu obatnya apa, Bu? Spirulina. Itu senjata saya. Bisa buat masker, bisa buat asma, bisa buat tipes, bisa buat herpes. Tuh yang pes. Bisa buat macam-macam. Berapa sekarang 7.000 kan nih? Acet nih Spirulina nih yang naik kan udah gratis di sari kurma ganti diet sirup aja. Ini poinnya di diet sari kurma ini. Jadi Spirulina itu senjata saya. Karena awalnya saya tipes, usus saya kan rusak nih, usus saya radang, tapi saya nggak tahu kalau usus saya radang. Karena pola makan saya. Kalau ibu mau sehat nggak butuh banyak herbal, ganti isi piringnya. Tapi katanya itu, angin bawa aku nak orang maaf kuliah, masa maaf dewan, udah madang, orang udah maaf, mancen pada, gitu nih. Jadi kalau udah kayak saya nih, saya harus hati-hati. Boleh sekali-kali sambal boleh, roti boleh, sekedar kepengen, tidak berlebihan. Maaf, tumbas roti mentanggalnya selawewu di maaf dewek. Kemarin saya seperti itu, mau buat milik tetangga, karena anak-anak di rumah dibongkar, mama sendiri, bongkar lagi, mama sendiri sampai berapa kali ini. Akhirnya pas direfleksi bagian ginjalnya di telapak tangan, saya banyak pasirnya, enak banget rasanya. Saat direfleksi telapak kakinya, itu banyak pasirnya kata terapisnya. Mungkin banyak pasirnya, karena maaf banyak roti, berlebihan air putih. Saya agak lengkap nih. Jadi tadi kembali ke radang usus nih. Cirinya radang usus itu apa ibu? Diare, kembung. Itu sudah ciri, jangan menggampangkan nih. Dan semua itu saya alami saat saya nggak makan 5 hari di rumah sakit. Kalau tiap malam begah itu berarti asam lambung nih. Bisa jadi asam lambung. Kalau pengen cek sesungguhnya apa namanya itu Mbak Dian yang dimasukkan selang ada yang besok untuk melihat kondisi usus. Di handphone saya ada tapi nggak ada slide-nya. Usus yang bersih itu licin. Usus yang bersih, jaga-jaga saja nih maksudnya. Kalau begah itu insya Allah karena asam lambungnya banyak. Salah makan atau sedang ada yang dipenggali. Itu saja penyebabnya. Tapi kalau dari sekolah dulu kayak gitu. Oh, zaman dulu. Sekarang harus sembuh. Udah mau herbal ya? Sudah paham herbalnya. Dan satu ibu, kita harus paham pengelolaan hati. Jadi ternyata kondisi darah kita itu kalau kita sedih, cemas, marah itu beda-beda. Cinta itu beda-beda. Sedang jatuh cinta lagi sama suami gitu kan. Jadi rasa sedih, marah, cinta itu darahnya beda. Darah sel-sel di darah kita. Begitu juga hormon kita beda. Jadi jangan hanya terpaku herbal. Kok aku harus minum kia-kia, kistanya tambah gede. Pernah nggak dapat keluhan seperti itu? Kista aku tambah gede, aku minum herbalnya besok kan jenengan resepnya $100.000. Ini ajib bae, lagi sering banget. Ini ajib bae. Nah, untuk ibu-ibu yang sudah ikut home sharing, sudah paham tibu nabawi kedokteran Islam, kita mudah untuk mematahkan itu. Ini bukan tujuannya menyerang balik, tidak, tapi supaya herbalnya kerjanya maksimal. Herbal itu ibu cuma 10%. Yang 90% dari mana? Kita sendiri, pola makannya, penggalihnya 50%. Pikiran kita 50%, kedekatan kita dengan Allah itu pengaruh banget.
Terus diminumi herbal seember, banyak langir sampai gak enak mau resepin banyak. Saya itu termasuk kalau resepin ibu minimalis. Herbal inti, spirulina, zaitun. Kalau perlu antibiotik ada agrografis yang murah. Kalau beliau uangnya ada, Procomin propolis. Alhamdulillah tambah lagi. Dananya. HNI Sukses, sukses, sukses. HNI Sukses, sukses, sukses. HNI Sukses, sukses, sukses. Siapa yang mau sukses? Saya. Mau sukses? Let's go. Mau sukses? Let's go. Terima kasih. Monggo yang sudah dapat sevel diminum dulu. Kenapa harus panas-panas? Supaya relaksasi. Yang ada vertigo, sevel panas dicampur zaitun. Bukan dicampur, gantian minumnya. Zaitun dulu, baru sevel. Supaya zaitunnya tidak. Baik, saya lanjutkan. Tadi kalau mau sehat, intinya usus kita harus bersih. Usus kita harus bersih pakai apa? Ngaduk nopo ibu. Kalau belum radang, ini belum radang. Kalau ususnya sekedar nyensewu agak nyensewu nggih, BAB-nya siapa yang BAB-nya masih tenggelam. Biasanya alarm tubuh buang racun itu pagi. Kalau yang nggak pagi itu siklusnya nggak benar. Pagi. Bagusnya pagi. Besok dikesani nggih. Kalau masih tenggelam berarti usus kita kotor ibu. Itu ciri paling mudah. Mulutnya bau, aromanya jadi itu paling gampang kalau kita bahan PCA. Nggak tahu mbak, itu insya Allah benar. Kalau kita ususnya bersih dia tidak akan tenggelam. Pengen saya buang air besar kondisi normal harusnya 2 kali sehari. Yang paling bagus ideal itu 2 kali. Pagi dan malam boleh, yang penting 2 kali. Sekali nggak apa-apa. Saya juga kadang seringnya sekali. Karena masih nakal makan. Makannya masih nakal, masih goreng-goreng. Jadi cirinya itu bahan PCA kita. Ibu coba lihat telapak tangannya, keren kan, kita jadi tahu udah selesai. Kalau tangannya kusam, garis tangannya hitam, usus ibu insya Allah kurang bersih. Coba ibu kalau ke belakang tenggelam kan, berarti kalau dibiarkan jadi radang lambung usus. Usus kerja terus, lambung pun sama, peristaltik, gerak, gerak terus. Dan detok untuk seorang muslim yang paling bagus itu apa? Puasa, pembersihan usus. Tapi juga harus diimbangi dengan zaitun, spirulina, boleh biosit, boleh. Tapi kalau saya Benny Red spirulina. Tipe semari ususnya bersih bisa buat maskeran. Boleh biosit, aduh pengen maskeran, beli lagi nggak apa-apa sih, poinnya banyak. Maksudnya itu trik-triknya ngaten itu. Jadi kalau usus kita kondisi usus orang beda-beda. Yang makan apa saja omnivora, makan daging, makan tumbuhan, dan yang makan tumbuhan saja itu beda ususnya. Paling bagus memang kondisi ususnya itu licin. Sudah pernah di-share nih? Yang jalan itu nih, bangkit kan? Soalnya nggak kelihatan. Itu ususnya licin. Nah, kenapa ususnya berlendir? Jadi usus yang baik itu licin. Cirinya usus kita bagus dari mana? Saya nggak pernah periksa. BAB-nya aja dicek. BAB-nya aja dicek. Cukup itu sebenarnya nih. Kalau itu sudah bagus, insya Allah tidak terlalu bermasalah. Gitu nih. Kalau ususnya mulai berlendir, ibu sering kembung, diare, mual, ngantukan, walaupun cukup tidur. Jadi nggak gimana ya, nggak semangat. Saya ibu ya tidurnya semalam jam 12 malam, bangunnya jam 3:15. Saya tidur berapa jam? 2 jam setengah. 3 lah ibu, 1, 2, 3. Saya tidurnya cuma 3 jam lebih, tidak ada 3,5 jam. Terus nguprok di dapur ngurus sisi kecil gitu. Sampai sekarang. Tadi saya ngantuk ketemu ibu-ibu jadi hilang ngantuknya. Tepuk tangan untuk kita.
Ini juga salah satu PCA. Tepuk tangan yang kenceng kalau kita ngisi HS nih, nggak ada yang memperhatikan. Tepuk tangan ibu, yang kenceng lagi ibu. Coba lihat kalau yang merah berarti bagus, kalau yang putih anemia. Itu salah satu trik. Yang udah sering HS itu udah hafal di luar kepala. Nih, jadi saya kembali ke tadi. Kalau ususnya berlendir, ciri-cirinya tadi. Silahkan dicatat. Mual, kembung, tidak bergairah makan. Minum awang-awangan madang. Itu ususnya bermasalah. Pengen sih enak-enak, tengkleng. Apalagi ya. Saya kalau genah apa wakilnya. Ya nggak sehat. Ini masih enak. Seger nih bakso pedas. Itu nih ciri ususnya mulai ada masalah radang. Nih, tadi saya mual, kembung, diare. Jadi ibu waktu saya kena radang usus bocor sampai usus saya bocor, bukan radang lagi, radangnya parah saya. Saya nggak boleh makan karena usus saya diem. Padahal usus itu bergerak ibu. Usus itu peristaltik nih bahasa kerennya nih. Nek kamilan nomor sapal berapa kok ini? Yang penting ususnya obah terus. Untuk apa? Dia mengambil sari dari makanan yang kita makan nih. Usus sama lambung. Kalau usus yang nggak sehat, maka dia geraknya susah. Usus kita kasih gluten, olahan tepung terigu, geraknya juga susah. Ngambil sari-sarinya apa yang diambil coba? Oh iya. Jadi usus yang berat kerjanya kalau sudah parah dia diem. Bahayanya apa? Kita nggak ada asupan gizi, nggak ada makanan. Kalau nggak ada makanan gimana ibu? Berat badan turun nggak? Turun. Nggak ada makanan untuk tubuh, nggak ada gizi yang diambil. Nah waktu itu saya kurus sekali, kurus banget saya waktu itu nih. Sampai saya lumpuh sebulan. Saya nggak bisa bangun dari kasur. Apa-apa di kasur. Itu saya beberapa ya? 2 tahun, hampir 2 tahun, 40 lebih. Habis lahiran sesar 12. Gak bisa banget, nikmat banget kan bu. Udah ngerasain jahitan. Jahitannya nggak terasa karena saat usus meradang melilitnya luar biasa. Kita sering melilit nggak? Kalau melilit sesaat ke belakang itu sehat. Memang dia harus dibuang nanti. Tapi wis paling buris yang melilit baik. Hati-hati dengan usus kita. Jadi saat saya dirawat di rumah sakit 5 hari, saya melilit dari berangkat sampai pulang. Hampir 1 pekan saya lilitnya nggak hilang. Jadi saya merem begini sampai lampu, sampai saat mata saya kena lampu itu kayak nyala hidup. Padahal lampunya nggak mati hidup. Udah lampu kok mati hidup. Udah lu yang ngerawat saya sama dia. Enggak kok lampunya nyala. Oh saraf saya saraf matanya kena. Karena terlalu begini. Ibu pernah haid ya? Kalau sakit melilit banget lahiran. Itu masya Allah melilit nih. Itu radang usus sudah parah. Ususnya tidak mau kerja, diem, tidak boleh makan. Nanti sampahnya numpuk, bahaya, ngeluarinnya gimana coba? Dipel. Ada yang sampai dipotong. Alhamdulillah saya tidak. Itu infeksi sebenarnya kalau usus buntu. Iya saya untuk pernah. Semoga nanti saya terus Maria. Ya, jadi itu nih, jangan takut ibu, dirubah saja pola makannya, gerbangnya masuk. Jangan sampai kebablasan kayak saya. Karena kalau usus sudah bergerak sengsara ibu, makannya itu susah. Nggak boleh makan sembarangan. Makannya apa? Bubur halus, nggak boleh kenyang. Nggak boleh kenyang. 3 sendok, 4 sendok berhenti. Dan harus higienis. Kan kalau kita di sini berbomaning gitu ya. Kalau ususnya sudah radang parah, nggak bisa. Untuk ambang melilit. Jadi saya di rumah sakit udah melilit, diare terus. Ternyata ususnya kalau radang itu saya baru tahu setelah baca. Oh pantesan gimbian nyong diare rampung-rampung dari berangkat sampai gimana saya nggak kurus tinggal tulang. Makan enggak, diare terus. Saya cuma infus masuk, nggak boleh minum, cuma diolesi. Saya sekarang bu, nah, jangan sampai ibu seperti itu. Nih, ilmunya diterapkan saya sekarang. Alhamdulillah saya cuma sebulan dan saya tidak pakai obat. Di rumah sakit saya hentikan semua. Di rumah sakit pulang saya nggak mau pakai obat lagi. Karena di rumah sakit saya nggak sendawa, nggak boleh makan cari kurmasi, nggak boleh dari luar ya bu ya obatnya. Karena saya pajangan ada istirahat sama abinya dipajang. Ya udah kita turutin ya, mau disalahkan tambah parah. Kayaknya gara-gara minum kia. Ternyata 5 hari saya tidak sendawa, saya tidak buang angin.
Saya nekat belajar bangun kan susah banget gitu. Kalau habis sesar nih, itu kebablasan lagi 5 hari. Masya Allah dibalurin bubut, dibalui FHS. Buatkan sari kurma agak panas mas, saya bilang bisa mas. Setelah minum ibu, setelah 5 hari saya anginnya masa udaranya banyak, saya perutnya besar. Jadi kalau saya miring, grucuk. Kayak pindah apa sih orangnya. Itu saya konsultasi sama Pak Mayron, itu enzimnya Umi belum benar. Jadi saya nggak bisa tidur terlentang, tidurnya setengah duduk, karena nggak bisa bangun. Kalau miring aja grucuk. Kayak isi perutnya tuh beda semua. Itu ternyata enzimnya nggak benar ya. Jadi itu pengalaman saya, hanya pakai herba sembuh ya mbak. Alhamdulillah, izin Allah yang menakdirkan sembuh. Pakainya apa? Tadi makannya nggak boleh kenyang, harus yang lembut karena ususnya nggak mau kerja. Jangan dipancing untuk kerja berat. Mana yang tiba roti, gorengan. Saya cuma mau gorengan kan kepengen ya bu, maksud mau rasanya cuma putih telur diblok sama bubur halus itu tok dan nggak boleh kenyang. Saya nikil gorengan dia udah bisa jalan, waktu tinggi bisa jalannya enak banget nih. Dia mikir di jorok juga jatuh. Saya ambil gorengan sedikit, langsung melilit lagi. Minyak itu jahat banget, minyak kelapa sawit karena dia minyak padat. Kalau mau lebih bagus pakai minyak kelapa, lumayan sih harganya, 1 liter 27.000. Tapi kalau minyak kelapa keseringan sama aja. Intinya ya jangan sering-sering. Soalnya sedang masakan. Dulu saya begitu bu, gak enak kalau nggak makan gorengan. Pancen sih kalau madang aja enak, gorengan gimana gitu. Padahal kan masih jadi pepes, masih bisa dibakar. Kalau habis makan bakaran, hati untuk menetralisir karbon dioksida. Oh, pantesan digoreng ayam penyet tengah dimune. Ternyata maksudnya kayak kali. Ternyata maksudnya itu ibu. Cuma karena kita nggak ngerti aja. Oh, harus segar belalap gitu ya. Jadi saya dipahami ibu nih. Jadi pada saat itu saya minum sari kurma agak panas. Sari kurma atau date syrup sama bagusnya. Beda negara asal, beda jenis kurma, sama bagusnya. Karena kadang ibu-ibu itu kalau dikasih date syrup pada sari kurma nggak kerso. Iki udah sari kurma, habis ada sirupnya sih. Padahal itu sebenarnya sama aja, cuma jenis kurmanya beda. Nah sekarang lebih murah di sirup, dikasih jeruk nipis seger banget. Cemplungi jeruk nipis, khususnya bersih, bagus banget. Kan kalau terapi mah pagi-pagi minum air hangat kasih jeruk nipis. Iya asam mbak, betul asam tapi dia bersifat basah. Tubuh kita itu tidak bisa kena asam. Asam itu goreng-goreng. Dalam itu obatnya ibu. Berturut-turut minum jeruk nipis diperas dengan air hangat itu insya Allah bagus. Tapi nggak boleh ragu. Kalau kita ragu jangan. Nanti asam lambungnya malah. Ya orang. Oh udah gak usah diminum, sari kurma aja udah aman sama makafe gitu nih. Cuman yang ngirit date syrup nih, date syrup kalau sudah radang dikasih apa ibu? Tubuh kita perlu apa kalau radang? Lagi ayo. radang sudah merah, sudah kayak radang sih gimana ya? Kalau yang sewu nih, jerawat yang sudah meradang kan merah nih. Itu perlu antibiotik. Karena nyeri kan kalau radang. Antibiotik itu meredakan. Antibiotik alami apa? Andrograpis. Matur nuwun Bapak. Lagi selain andrograpis apa yang lebih bagus booster tubuh? Prokumin propolis, prokumin habat itu blood cleansing, dia membersihkan darah. Ini jadi nyaman banget ibu di HRI, di HPAI, di HRI itu nyaman banget saya rasakan. Waktu kita yang ngatur, saya masya Allah nih, ya memang sampai sekarang pun saya masih ngusumi kresek dari HM gitu. Sempat ada admin kemarin, sekarang saya hentikan itu. Jadi dapat duit, go becer lagi. BCA tapi itu beceran pesenan. Jadi eman-eman kalau barang kita ngejogrok di rumah kita tok, kita yang sehat. Orang lain nggak dapat sehatnya karena kita nggak ngomong. Tetangga kita operasi karena kita nggak ngomong. Karena tubuh kalau sudah kena pisau operasi
Yang namanya Allah menciptakan empedu, ginjal itu kan ada manfaatnya, kok dibuang. Tapi kalau sudah radang ya memang kalau kedokteran harus dibuang. Nih, batu empedu saya pernah. Itu sakitnya tiba-tiba, Maria. Beda sama ginjal. Jangan mengabaikan kalau tubuh pinggang belakang ini gini saya sini. Nih, sini. Kanan kiri. Nih, itu ginjal. Itu bengkak saja itu sudah tanda. Alarm tubuh kita sudah bunyi, cuma kita cuekin. Kurang minum juga hilang. Besok mana baik. Dulu saya begitu. Masih dengan favorit saya mie ayam. Gorengan sih nggak begitu. Mie ayam saya senang banget. Kan itu minyaknya banyak gitu. Mie ayam itu. Saya nggak pakai micin, cuma kan minyaknya banyak. Dan terigunya. Boleh nggak apa-apa? Nanti kasihan ya jualan mie ayam. Boleh. Tapi tidak keseringan dan diimbangi dengan air putih yang banyak. Air putih itu listriknya otak kita. Jadi kalau lagi ada masalah kan bisa dipuyengin karena nggak mau makan nggak mau minum. Otaknya listriknya kurang. Jadi air putih itu yang banyak, yang boleh sekali-kali. Karena apa? Orang yang banyak makan gluten, saya juga sudah mulai bersabuk ini, sabuknya banyak. Perutnya gede. Jadi tadi kurangi gluten, kalau radang antibiotik masuk. Radang di sendi, osteoartritis. Teman-teman bahasanya. Yang tis-tis itu biasanya radang. Nih, gastritis radang pada lambung. Yang tis-tis nih, osteoartritis itu sakit banget Ibu. Di sini kadang ya terserah dia mau di mana, yang bobrok tubuh kita katanya, yang harus dibenerin. Seringnya di sini kadang-kadang. Kadang sampai menonjol tulangnya. Itu dibekam, darahnya berbusa. Kalau asam urat berbusa dan putih, saya pernah. Karena ginjal saya bermasalah, jadi asam urat itu otomatis. Kalau ginjalnya bermasalah, biasanya purinnya mengendap jadi asam urat. Ada lagi rematik, agak sedikit beda. Cuma intinya sama, usus kita kotor. Usus kita kotor, makanan kita nggak benar. Jadi tubuh itu bisa mengobati diri sendiri saat kita tidur pules. Deep sleep bahasanya nih. Tidur pules, kalau tidurnya bolak-balik bangunnya nggak bisa benerin tubuh, puyeng yang ada. Jadi kalau bangun tidur kita tidak seger, malah meluntrung, ususnya kotor dijaga. Walaupun kurang tidur, tapi ususnya mandang bersih, tidak terlalu lepurung nih bahasa Jawa nih. Pokoknya badannya tong, wajahnya kusam, kuyung. Tadi saya di kamar mandi ngaca, gitu nih. Padahal kemarin udah pakai masker spirulina gitu. Tapi karena usia 40 lebih, biasanya muncul titik-titik hitam. Ini karena ususnya kurang bersih. Flek hitam, flek atau titik-titik seperti andeng-andeng nih, itu karena ususnya kurang bersih. Kalau usia jadi gampang pusatnya di usus ya. Iya betul. Giginya gampang rontok, ususnya kurang bersih. Saya pernah seperti itu. Saya makannya ampong. Karena ada tipesnya, usus itu kotor naiknya ke atas Ibu, gigi kita rapuh. Lah nggak punya nutrisi. Nih, usus kan bekerja mengambil sari makanan untuk bahan tubuh, memperbaiki diri, enzim, hormon. Nah ususnya nggak bisa nyerap, kita banyak lemaknya, keluar lagi dan tenggelam kalau BAB. Kalau gizinya udah terserap saripatinya, dia mengapung kotorannya. Sampun paham? Seneng saya kalau mandek-mandek loh. Kita kalau PCA juga harus begitu Bu. Kita kalau PCA itu sampai beliau ngerokok gitu. Jangan kasih kesempatan ngomong. Oh kita ngomong dulu. Nanti sama Ibu silakan kartu ini KTP-nya Ibu saya buatkan kartu member, kartu diskon gitu. Nanti sadar dia masih. Kita hipnotis dengan Tribun Nabawi. Apa kan nggak ngelombok. Kalau herbal prinsipnya membersihkan usus, menguatkan kerja organ tubuh supaya batunya mecah sendiri. Kalau ada batunya, kalau meradang dia akan membersihkan, mengobati yang radang. Kalau itu prinsipnya kerja herbal. Kalau obat tidak dibuang. Antibiotik sih ya, tapi kan ada yang kalau nggak habis nanti jadi kebal, gitu kan? Nih, sebenarnya resepnya itu diarenya karena ususnya kotor.
sudah mulai meradang karena nggak ada yang mengelola lemak, masih dahar gorengan, bubur tok, buah tidak. Nggak apa-apa, buah disarankan sama Mbak Dwi, pepaya, yang penting nggak milih pepaya, alpukat, buah naga itu aman. Untuk yang radang usus itu aman, yang nggak radang usus yang lebih aman. Karena radang usus kan udah parah, harus hati-hati banget. Awalnya juga punya asam lambung. Nah, komplikasinya karena ya khawatir sih, kadang mau operasi khawatir, apalagi udah dibuang. Kalau menjelaskan ke beliau harus pelan-pelan. Nyun sewu ususnya jenengan harus bersih dulu karena nggak ada yang mengelola minyak. Jadi ibu hati liver nih itu menghasilkan cairan, saya nggak hafal, itu disalurkan ke empedu untuk mengelola minyak di tubuh, lemak-lemak mendoan, pisang goreng, itu dikelola minyak-minyaknya di situ. Kalau empedunya sudah nggak kuat, jadi batu. Kalau sampai infeksi meradang, terus dijelaskan begitu. Karena jenengan sudah tidak ada yang mengelola lemak dan memang nggak boleh kan sama dokter, karena nggak ada pengelola lemaknya di tubuh. Jadi Allah menciptakan sekecil apapun bagian organ kita itu ada manfaatnya. Binatang pun begitu, nih. Seburuk apapun pasti ada manfaatnya Allah menciptakan. Jadi memang sebaiknya jangan dibuang. Kalau di herbal, kalau sudah terlanjur, betul tidak dahar gorengan, masih bisa dahar yang enak, masih boleh makan asinnya, masih enak. Pepes masih bisa, bakar masih bisa, bacem masih bisa, dikukus boleh. Saya dulu waktu lagi kan kalau udah meradang ususnya nggak boleh makan keras sih. Salak pun dikukus, saya waktu lagi sakit itu di sebulan saya nggak bisa ngomong itu, salak dikukus dan enak ternyata. Tapi kalau kita sehat sebaiknya buah itu dikunyah supaya enzimnya keluar, disebar ke seluruh tubuh. Kalau ada masalah di usus dikukus supaya nutrisinya juga dapat, jangan begitu saja. Madu baru sudah masuk, si extra-food. Madunya dipaling extra-food karena nggak ada nutrisinya itu. Madu bagus, cuman kan extra-food lebih kayak buah, sayur. Cuma kalau diare, sari kurma dulu. Takutnya nggak kuat dengan nutrisi yang kayak serat. Extra-food kan kayak serat nih. Sari kurma dulu sama zaitun. Bagusnya itu ada masuk gamat atau spirulina saja. Nih, untuk membersihkan usus sih dan regenerasi sel. Spirulina masuk ditambah sari kurma. Jangan takut salah resep. Jangan takut salah resep, kecuali herbal pahit untuk jantung, jangan. Kecuali diimbangi dengan zaitun atau dips kuat. Karena herbal pahit mengentalkan darah. Udah nggak paham herbal pahit mengentalkan darah, darahnya kental, nggak pernah bekal, vertigonya kumat, minum kok nggak kerasa ya, minum andrographis, iya tambah kental. Nggak dibarengi zaitun, itu saja. Kalau yang lain salah, insya Allah nggak apa-apa. Nggak masalah, jangan takut meresepkan. Hanya memang kita harus belajar. Cuman kalau untuk hafal, kalau susah menghafal, yang saya umi herbal standar, pembersih usus, pembersih lemak, apa pembersih usus ibu? Zaitun, pembersih lemak, zaitun lagi, regenerasi sel, gamat, spirulina juga bagus sih. Spirulina itu untuk membersihkan usus iya, untuk regenerasi sel iya, antivirus iya, gamat juga bagus. Itu herbal standar. Nah, jangan takut. Kalau lagi ngedrop banget lemes sudah pakai ini, propolis 5 dikunyah dulu. Itu untuk COVID juga bagus. Digunting, taruh bawah lidah 5, propolis. Itu booster ibu. Dia itu pencuci darah. Propolis itu cangkangnya kolagen. Tapi sekarang merah banget nih, saya belum tanya ke manajer produksi. Biasanya saya tanya Mas Aziz, mantunya yang Blatter.
yang di manajer produksi. Jadi propolis yang sekarang dulu memang beda. Sekarang ada warnanya merah gitu. Dan itu kolagen itu pembungkusnya. Nah, itu kolagen kan bagus untuk regenerasi sel. Kan kita di HNI sukses nggak bisa sendirian. Kita sukses karena mitra kita juga bergerak, mitra kita juga sukses. Hanya yang harus kita yakini ini bisnis kita, bukan bisnis upline kita. Ini bisnis kita sendiri. Jadi kalau kita nggak ubah upline pusing, jangan pikiran jeleknya jangan masuk nih. Dijaga betul memang tidak mudah, tapi pikiran jelek itu jangan dikasih peluang. Misalkan ibu tadi nih, mitra saya kok nggak mau make, ibu sudah masalah nih berarti nih niatnya supaya mitranya sehat, itu sudah luar biasa. Tinggal didoakan, tinggal dipersering testimoni, memang rumusnya begitu nih Bu. Ada yang gini, Mbak saya sudah merekrut banyak tapi kok belum ada yang bergerak. Berapa yang direkrut? Sekitar 40-an. Itu belum banyak. Makanya itu saya dari Pak Padang itu kan mitra saya juga, tapi beliau jaringannya kokoh. Jaringannya kokoh, banyak beliau membernya nih. Di bawah Pak Padang ada lagi namanya Pak Khairul, ribuan. Cuma kita nggak boleh yang kokoh itu satu jalur, karena yang lain juga harus kokoh. Jadi kalau ketemu mitra begitu, didoakan, diperbanyak testimoni, kita tetap ngajak kalau ada acara HMI. Adapun apapun reaksi beliau, respon beliau, nggak masalah, kita udah ikhtiar. Yakin kita akan dipertemukan Allah. Ibu jangan fokus ke mitra saya banyak, tapi yang mereka sedikit, itu harus istighfar dulu. Istighfar dulu, ngapain nih? Saya juga kadang seperti itu, cuma itu memang harus dihilangkan. Pikiran negatif jangan dikasih celah sedikit pun. Katanya, Ibu istighfar dulu. Alhamdulillah ya Allah, mitra saya yang bergerak. Ya Allah mudahkan saya di jalur utama saya ada SM baru. Insya Allah Ibu akan bermunculan di tempat lain, tapi tetap PCA, walaupun lewat online. Tahu-tahu punya mitra di Sumatera, punya mitra di Jawa Timur, di Jakarta. Ini juga harus kuat. Ini lewat Facebook monggo. Cuma jangan fokus ke situ, itu dialihkan, tinggalkan. Kayak gini misalkan ada mitra 10, pangkatnya misalkan udah manajer semua, tapi yang 5 manajer jadi-jadian, yang apa-apa manajer gitu nih. Kita bantu beliau pengennya diopeni terus sama kita, terus kita ke situ terus terbawa perasaan juga kan, kita disalahkan nggak ini. Itu nanti yang lain kita nggak akan dapat, nggak akan bagus jaringan yang lain karena pikiran kita habis untuk ngopeni yang ini. Diopeni ya, tidak membuat beliau kecewa juga. Semampu kita tetap fokus mengembangkan yang ini, tapi jangan memberati yang itu. Jadi kalau kita jadi upline, kewajiban kita ngopeni mitra kita semampunya, karena tugas utama kita di mana itu? Di rumah. Yang penting suami ridho, orang tua ridho, tapi tetap ngopeni. Kalau sudah ngopeni mitra semampunya, kalau kita di posisi jadi mitra orang lain, jangan sekali-kali nyalahkan upline-nya. Nyongke atau yang berbanding ke seorang motor orang di bersama orang sukses deh itu negatif kan Bu? Gak akan sukses orang yang model begitu, yakin. Kalau ada siapa orangnya coba saya kasih tahu. Mosok nih gitu sukses nih, yakin nih. Kalau kita jadi mitra, jangan salahkan upline kita. Itu rumus nih, rumus. Tapi kalau kita jadi upline, semampunya menghormati mitra kita. Dan harus diingatkan juga kalau upline kita salah, diingatkan dengan cara yang baik. Saya tuh sering dinasihati Tante Lilis nih, upline-nya Mbak Dia. Umi ya, mitranya fanatik banget. Saya mitranya Umi, padahal Umi gak telaten gitu. Tapi saya memang dan saya menghibur dengan segala kerucil-kerucil saya nih. Saya terbatas sekali nih. Ya dengan segala kepulasannya, makasih Tante diingatkan terus ya. Tapi beliau juga, saya ingat kata-kata Umi gitu. Padahal aku dewe sekali. Jadi fokus ke yang positif saja Ibu.
itu dihilangkan dulu, ditinggalkan. Itu dinamika bisnis jaringan seperti itu. Kita kan mengelola orang nih, mengelola hati. Kita nggak ngadepi laptop, kalau kita marah jebret tidak. Tapi kita mengelola hati. Kalau kita mengelola hati orang lain, hati kita bermasalah, kira-kira jadinya bagus nggak? Ya. Saya sering itu dapat curhatan. Banyak orang tapi nggak ada yang bergerak. Insya Allah kalau jenengan nggak berhenti akan ada yang bergerak. 2 orang saja bagus kayak kita itu udah mantep jaringannya. Apalagi 4, apalagi 10. 10 jalur lagi gimana ya? Bonusnya meleduk. Saya masih belajar ya supaya negatif itu tidak masuk. Saya belajar banyak dari suami saya. Beliau tidak memberi celah negatif masuk ke pikirannya dan selalu positive thinking. Dan masya Allah, misalkan ya contoh, dulu angsur rumah 15 tahun, tapi beliau positif 5 tahun lunasi. Jadi Allah itu tergantung prasangka Andainya yakin itu. Kita harus mangkat. Saya mau berangkat ke sini, saya harus menyiapkan mental saya. Berapapun yang datang, saya harus optimal. Berapapun yang rawuh, saya harus maksimal. Jadi ya datang dua ya gitu sudah ikhlas mandi nggak dapat pahala nanti saya. Begitupun juga kita saat PCA nih, karena itu nomor 1. Kalau kita mau sukses di bisnis ANI, produknya sudah halal, bahannya bagus, terkotori oleh sikap kita karena ketidakmudian kita. Kalau yang rajin sharing, insya Allah negatif itu nanti bisa pergi itu. Memang harus belajar terus seumur hidup, kita positif terus, belajar terus. Sepakat ibu? Tapi tetap harus belajar bagaimana cara meluluhkan hati orang, cara berkomunikasi yang tidak menyinggung. Saya tidak ujuk-ujuk seperti ini, Bu. Saya nggak sarjana loh. S3, SD, SMP, SMA. SD untung. Tapi tempaan hidup alhamdulillah membuat saya banyak belajar. Saya dulu disuruh ngisi rohis anak SMA gitu, aku ditinggal ngomong dewek. Bocah SMA, saya harus berpikir gimana caranya supaya mereka dengerin saya cerita masalah pacaran. Langsung wadahnya kafe. Seperti itu. Jadi benturan-benturan dalam hidup insya Allah itu untuk mendewasakan kita. Cuman jangan negatif gitu. Jangan suudon kepada Allah, kepada siapapun. Kalaupun ada orang yang jahat sama kita udah positif, Allah akan kasih tahu. Yakin itu. Orang gampang, tapi coba bisa.